Pemirsa, usai dilakukan pengukuhan, kegiatan ini pun dilanjutkan dengan seminar nasional dalam rangka temu profesi penyuluh pertanian dan mendukung Blitar Agro Festival yang dimoderatori oleh Haji Soekarnadi. Materi pertama disampaikan oleh Kabid Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian terkait Konstratani menuju pertanian mandiri dan modern. Produktivitas, kemudian ekspansi bidang pertanian, optimalisasi perannya, kemudian sampai menggunakan rendahnya biaya produksi. Ini wajib. Kalau tidak akan pernah bisa mandiri dan modern. Nggak akan ada itu. Mekanisasi nggak ada itu. Inti dari kegiatan ini adalah apa? Pembangunan pertanian ini berbasiskan IT. Tidak lagi manual seperti kemarin. Kalau kemarin Bapak Ibu mengerjakan LTT dengan menggunakan tabulasi, dengan ini sudah tidak, digital. Nanti kita lihat bawahnya seperti apa ceritanya. Jadi apa artinya Bapak Ibu walaupun sekarang kondisi sudah tua seperti saya ini, jangan berkelit dengan teknologi, nggak bisa. Dekati itu teknologi, jangan jauhi. Semakin dijauhi semakin tertinggal, itu prinsip. Ya, lanjut Mas. Nah ini Bapak Ibu sekalian, program jangka pendeknya nih, pertama dari single data. Di BPP itu Pak, yang namanya Gerakan Konstratani di tingkat kecamatan, single data, satu data. Tidak ada lagi data berjalan sendiri ke atas, ke Jakarta, tidak ada. Semua kegiatan eselon 1 atau bidang-bidang teknis di dinas, muaranya harus di Konstratani. Tidak hanya kegiatan yang dari Jakarta, termasuk sinergi kegiatan provinsi dan kabupaten, itu harapan kita harus satu titik di BPP. Kehadiran kami di seminar ini, yang pertama ada ingin menegaskan kembali program Kementerian Pertanian periode ini adalah program yang strategisnya itu adalah Konstratani. Jadi komando strategis pembangunan pertanian di kecamatan. Dan ini dikomandoi oleh Pak Camat di tingkat kecamatan. Di tingkat kabupaten dikomandoi oleh Pak Bupati. Di tingkat provinsi dikomandoi oleh Pak Gubernur. Pelaksana hariannya inilah kepala dinas. Ini nih program strategis kita Kementerian Pertanian 2019-2024. Nah, seminar ini kita sampaikan sehingga bagaimana peran, tugas, fungsi dan peran BPP kembali sebagai pusat data dan informasi, jejaring kemitraan, tempat pembelajaran, ya, klinik agribisnis. Ini 5 tugas fungsi ini dihidupkan kembali dalam rangka bagaimana mencapai satu data, single data Kementerian Pertanian. Artinya semua basis data itu dimulai dari BPP atau Konstratani gitu. Nah ini yang dibangun oleh Pak Menteri Pertanian periode yang 19 sampai 2024. Materi kedua pada seminar kali ini disampaikan oleh Kepala BPPP, Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu. Periode kedua Pak Jokowi yaitu peningkatan SDM. Makanya Badan SDM menjadi leader untuk program ini. Nah, tentunya saya hanya mengingatkan kita semua, program Konstratani ini filosofinya mengambil dari zaman kesuksesan penyuluh Dimas, dimodifikasi dengan era 4.0. Karena mau tidak mau kita sudah masuk di dalam era ini. Itu saja. Jadi kuncinya kalau yang milenial anak-anakku semua tidak ada problem. Yang senior pun sekarang sebenarnya tidak problem. Wong saya umur 55 tahun juga bisa mengaplikasikan. Wong tidak sulit itu, yang penting mau. Saya bisa betul. Kuncinya di situ Pak. Jadi sekarang kita berada di era 4.0. Nggak pakai muter biasa. Bukan era-era sebelumnya. Pakai Apple itu. Kalau saya memberi nama bagi kita sebagai orang pertanian, era Konstratani, bukan era 4.0. Saya transfer ke Kinot. Jadi gitu. Kalau Kinot saya bisa dari sini. Jadi kalau begitu, apa yang harus kita siapkan dari sisi SDM adalah kita pindah zona nyaman.
Wajib saya itu. Bagaimana cara pindah zona nyaman? Tentunya kita selalu mengupdate informasi dengan IT. Bapak Ibu, secara operasional tahun 2020 BPP di sebuah kabupaten, dalam kabupaten itu sudah punya pendamping. Jadi yang dibicarakan hari ini nanti fokus untuk detailnya bisa koordinasi konsultasi dengan pendamping. Kemudian dilanjutkan pemaparan materi ketiga oleh Kasih Status Kepegawaian Kantor Regional 2 PKN Surabaya terkait materi pasca Permendagri nomor 13 tahun 2019. Jadi kalau Ibu programnya outputnya petani sejahtera, nanti harus diukur. Diukur sejahtera apa? Saya ini anak petani, Pak. Betul saya anak petani. Tapi sekarang jadi petani itu nggak untung, tapi rugi. Ya, nanti Bapak harus bicara bagaimana supaya petani tidak rugi. Itu dampaknya. Jadi Bapak sementara ini angka kredit diukur dari kinerja. Tapi nanti kalau sudah penyuluh, dampaknya apa? Outputnya apa? Nah, itu nanti bicara. Jadi ini dari pegawai yang dulu dari Komposjol itu aman. Jadi kalau sudah merasa aman, biasanya teman-temannya tidak mau dipindah. Untuk materi terakhir, pada kegiatan Seminar Nasional dalam rangka Temu Profesi Penyuluh Pertanian kali ini, disampaikan oleh pendiri dan pembina metode Hayati Indonesia, terkait implementasi metode Hayati dalam mendukung ketahanan pangan nasional di Jawa Timur. Terutama seperti lahan ya, yang rata-rata 3-4 ton, bagaimana bisa didongkrak menjadi 2 kali lipat, 7-8 ton dan sebagainya. Kita merekayasanya menggunakan asam humat, asam amino dan pupuk daun. Oke, next. Nah, jadi kok nggak bisa ya? Nah, jadi gini Bapak Ibu, gampangnya peningkatan efisiensi produksi. Standar kami MHI ada 4 komponen ini: sistem tanam, refugia, aplikasi pestisida nabati, dan juga musuh alami. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, saya singkat aja. Oh, masuk ya. Nah, oke Bapak Ibu, kami MHI sedang membangun sosial media sendiri. Jadi entar lagi kita Indonesia punya aplikasi sendiri khusus pertanian. Mudahnya begini, nanti ketika ini masih yang awal ya, nanti ada akun pemerintah juga. Jadi pendaftaran seperti ini, terus lahannya diklik dan sebagainya. Nah, nanti sesuai GPS dan ini semuanya nanti spesifik. Yang di sana kelihatan ya. Kita next aja biar gambarnya seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu itu tahu bahwa di wilayahnya itu semua petani poktan aktif dan tidak aktif terdata semua. Jadi MHI itu perusahaan yang mengimplementasikan pertanian biodinamik dari hulu hingga hilir. Kurang lebihnya kita menggunakan mekanisme penggunaan mikroba, terutama PGPR dan juga metabolik sekunder. Oke, kami diminta tolong oleh pengurus inti Perhiptani untuk memberikan, karena kita sebelumnya ada prestasi ya di program padi 12 ton sama ruminansia bebas merumput ya. Nah, jadi kita diberi kepercayaan untuk menyampaikan materi tersebut kepada penyuluh. Ada semangat ya untuk belajar ya, terutama Bapak Ibu yang sudah senior, karena memang apa yang kita sampaikan itu mungkin sedikit ribet ya secara ilmiah. Nah, tetapi pembelajaran itu perlu. Harapan saya yaitu diimplementasikan di setiap wilayah. Nah, dan mendampingi petani hingga sukses. Begitu. Melalui Temu Profesi Penyuluh Pertanian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi untuk menjamin eksistensi organisasi Perhiptani dengan tujuan utama yakni meningkatkan taraf kesejahteraan petani dan masyarakat. Saya sebagai kepala daerah mewakili seluruh lapisan masyarakat khususnya petani menyampaikan terima kasih kepada teman-teman penyuluh yang terhimpun dalam Perhiptani. Semoga Perhiptani semakin eksis, Perhiptani semakin jaya dan tentunya bisa berkarya ya, mengabdi kepada para petani di daerahnya masing-masing. Mereka itu sangat senang karena mereka dengan adanya Perhiptani itu menjadi wadah pemersatu mereka, pemersatu di dalam pikiran, pemersatu di dalam pengetahuan, dan nanti kita akan seminar, tentunya juga itu merupakan salah satu pembelajaran bagi mereka.
Karena Perhiptani itu organisasi profesi. Sebagai organisasi profesi, disinilah mereka memperdalam kompetensi mereka sebagai penyuluh. Itu harapan kita dengan penyuluh, supaya kesempatan pengembangan profesi selalu ditingkatkan. Nah, ini titik awal, Mas. Jadi penyuluh itu semenjak Undang-Undang 23 tahun 2014 itu kita merasa secara umum ya, kalau Blitar enggak, secara umum merasa tidak diberdayakan. Mudah-mudahan hari ini ada titik balik, penyuluh merasa dihargai, penyuluh dibutuhkan, penyuluh akan bergerak mendukung 100% program Koster Tani. Setuju? Oke, siap. Demikian tadi pemirsa berlangsungnya pengukuhan DPW Perhiptani Provinsi Jatim sekaligus seminar nasional. Dalam menghadapi era industri 4.0, penyuluh pertanian harus terus mengupdate teknologi dan informasi agar menjadi sosok penyuluh pertanian yang handal sehingga dapat mensejahterakan masyarakat khususnya petani. Saya Deviade, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.